kayak narik tangan, hayu pak, hayu jangan lupa. Saya ngeliat aja, di lu narik siapa? Si Didi ngomong, mas ngomong, oh sok kalau lu bisa lihat semua katanya, kalau lu bisa lihat lu nggak bakalan kuat, udah taring semua giginya. Sosok apa? Kayak kerdil gitu kan. Nah tuh yang di atas batu itu yang tadi nyinden, dia lagi ketawa sekarang, bener tawa, wah gitu kan, wah gitu kan. Yang tadinya dibawa sama si Doni ini ternyata bukan sosok si Dedi, tapi sosok semacam dedemit, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omad di channel Barudak Horor. Sahabat semua, di kesempatan kali ini saya berada di suatu tempat dan yang pastinya punya pengalaman yang sedikit menarik dan tentunya ada kisah horornya juga gitu kan. Nah, dan kebetulan pada malam ini saya kedatangan teman-teman saya yang ingin tahu, katanya gimana, katanya punya cerita nih, katanya di suatu tempat. Oh kita ke tempat itu aja, sekalian camping, sekalian ya istilahnya ngopi-ngopi lah gitu ya. Saya kedatangan teman-teman saya ini ya hitung-hitung silaturahmi aja gitu kan. Pantengin terus channel Barudak Horor, tetap di Cahor Bahor, cerita Barudak Horor. Kumaha cerita emang pas camping teh? Jadi ya teh hayang apa cari tanah. Mana naon ya, dulu waktu saya masih sekolah. Diajak paman saya, mamang saya. Dan kebetulan mamang saya ini paling hobi yang namanya apa ya, istilahnya main-main ke hutan kan. Kan di kampung saya itu kan yang namanya kampung di bawah kaki gunung kan, pastinya banyak ya, senang lah kalau main-main ke leuweung itu kan, istilahnya leuweung lah, ke hutan, senang gitu kan. Nah kebetulan pada waktu itu paman saya sama rombongannya mau camping. Nah, saya diajak karena saya nggak ada kegiatan apa-apa ya. Setelah itu saya mengiyakan. Nah saya ngajak teman saya yang satunya, si Dedi namanya. Si Dedi ini saya ajak, deh ikut camping lah sama mamang saya gitu kan, ya hitung-hitung pengalaman aja gitu kan. Udah ngikut-ngikut aja, atuh nggak ada bekal, udah tanggung jawab rombongan mamang saya, kata saya gitu kan. Kemana katanya? Waktu itu saya berencana camping ke, sebenarnya bukan gunung sih,
masih di bawah masih di kaki gunungnya yang namanya Gunung Singkup, bukit lah bukan gunungnya. Jadi kan di kampung saya itu kan gunung nih, jadi ada anak gunungnya gitu kan ada anak gunungnya namanya biasa disebut di sana Gunung Singkup. Dulunya si tentara Belanda dibunuh, dikuburnya di situ, dibunuh di tempat itu, dikuburnya di situ juga. Jadi makam-makamnya itu nggak teratur lah gitu kan. Nah, istilahnya terus di samping itu, nah di bawah di dekat bukit ini nih ada kayu pohon beringin, tapi ada 2 cabang. Jalur tuh non. Bukan jalur, jadi pohon beringin tapi dahannya beda. Pohon beringin tapi dahannya ada yang jadi bambu. Ceker kotok. Jadi kalau di sana disebutnya pangawinan. Jadi pangawinan sama bambu itu jadi satu tangkai tapi beda Arti. buah, beda pohon gitu kan. Satu akar tapi beda pohon. Sebelahnya pohon bambu, sebelahnya pohon beringin. Pengawinan disebutnya. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan yang dikawinin gitu. Ada itu kumaha eta? Nah, itu di tempat itu ada makam. Makam DI. Bukan, makam keramat itu. Mungkin makam sesepuh di situlah dulunya gitu kan. Nah, lanjut ke cerita saya camping ya. Itu sedikit cerita aja. Saya nggak bisa memperdalam cerita itu karena memang Privasi. ya nggak bisa diceritain semua. Singkat cerita. Ya mantap. Singkat cerita, berangkatlah loh. Saya, si Dedi, sama rombongan memang saya berlima. Jadi total 8 orang. Berangkat itu jam 2 siang. Karena memang niatnya mau bermalam lah di situ. Nah, setelah itu kita jalan tuh menuju Bukit Pangawinan. Singkup teh. Singkup, ya, Bukit Singkup. Nah, tiba ke sana kalau nggak salah jam 4 sore. Memang nggak terlalu jauh lah dari kampung saya. Jam 4 sore, ya di situ biasalah bikin tenda gitu kan. Bikin tenda, terus nyiapin buat persiapan bermalam di situ. Nah, singkat cerita, waktu mamang saya tibalah maghrib. Nah di situ habis sholat maghrib kita makan lagi, kita ngopi lagi. Nah, setelah itu saya sama si Dedi lagi duduk berdua di depan api nih. Depan api lagi duduk berdua. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama si Dedi. Terus mamang saya sama rombongannya Nisa lagi nyanyi-nyanyi gitu kan, main gitar segala gitu kan. Ya namanya anak-anak muda lah gitu kan biasa. Saya sama si Dedi lagi nungguin bakar ikan tuh. Oh manggang. Lagi manggang. Karena memang saya diajak sama paman saya itu memang supaya disuruh masak gitu kan. Ya udah saya mah ikut aja gitu kan, hitung-hitung ya. Banyak hebat. Iya. Gitu. Nah, saya lagi bakar ikan tuh sama si Dedi. Itu ada keanehan di situ. Saya lagi bakar ikan, nggak ada angin atau nggak ada angin yang menghembus gitu. Itu tiba-tiba si yang tadinya arang yang cuman nyalanya arang kayak ketebak angin. Gede begini. Jadi ada apinya, padahal kita nggak ngipasin gitu kan. Kata si Dedi gini, Mat, ini kok kamu niup api nggak? Enggak, kata saya. Kok apinya jadi gede, katanya gitu kan. Tiba-tiba kan. Kata saya, paling angin, kata saya gitu kan. Yang namanya di gunung kan, namanya di leuweung ya angin pasti ada aja, apalagi malam-malam gini gitu kan.
Corok tiris ya. Nah, setelah itu si mamang saya manggil, Mat sini, kebetulan itu air minum habis. Saya suruh masak air sama si mamang, kamu masak air gih, air habis, airnya nggak ada, itu turun ke bawah kan. Ini kan ini kan bukit nih tempat tenda saya, adalah 200 berapa meter ya, adalah 100 meteran mah. Gitu ya tuh. Cuman turun ke bawah, memang di bawah itu ada sungai lah, sungai kecil, tapi memang airnya air bening lah, mata air gitu di situ. Jadi ada semacam mata air. Oleh sungai lain? Bukan, jadi mata air tapi ada mengalir sungai kecil. Kalau di sana kan banyak mata air, sumber airnya banyak gitu kan. Jengkal lembur. Nah di situ di bawah batu gede itu ada air, sumber mata air. Kata saya, mang, saya takut, kata saya. Antar atuh, itu sama si Dede aja tuh katanya gitu. Kata si Mamang, si Dede, deh, ayo antar. Si Dede juga, Cinen. iya, emang dia penakut gitu kan. Lah, udah sama rombongan si Mamang aja tuh, nyuruh aja katanya, pengen minum aja. Oh, lu diajak ke sini suruh masak sama gua, kata si Mamang. Wah, sialan kata saya kan. Nah udah gitu ya, dikarenakan mau nggak mau kan, memang kita apa ya, ngerasa kita mah nggak bawa bekal kan, kita juga itu buat kiri kita juga kan, cuma numpang doang gitu, makan. Setelah itu mau nggak mau lah, saya nggak mau ngambil air tuh, bawa ember, turun tuh saya ke bawah menuju sumber air itu sama si Dedi. Ya gelap-gelap juga, disenterin. Nah memang jadi begini nih posisinya, ini bukit nih kan, ini ada dataran nih. Jadi turun ke bawah, jadi gini, jadi kalau kita di bawah ke sini nggak kelihatan. Kalau urut Nggak kelihatan tenda enggak. Jadi memang jalur dekat lah gitu, cuman nggak, kalau kita di bawah nggak kelihatan tenda gitu. Kita di situ. Kita ngobrol-ngobrol sama si Dedi, terus ngambil air tuh, yang ya mungkin sudah ya mungkin harus terjadi seperti itu gitu kan. Itu si Dedi mungkin, si Dedi ini mungkin dia mau ngilangin rasa takut gitu kan, mau ngilangin rasa takut, sehingga dia nyanyi. Nah setelah nyanyi dia bersiul gitu kan. Kata saya, kalau di hutan jangan bersiul malam-malam, kata saya. Oh kenapa emang? Takutnya karena kan kata orang-orang tua dulu kan jangan bersiul di tengah malam gitu kan, dikarenakan itu seolah-olah ngajak main makhluk lain gitu kan. Kira aku mau? Kalau di sana. Itu saya mau di rumah, mau di mana aja, atau di kamar mandi, apalagi di leuweung gitu kan, di hutan, jangan pernah bersiul di tengah malam. Karena kan siulan itu seolah-olah mereka itu diundang sama kita, ngajak main. Itu mitosnya. Terus kata si Dedi, wah kamu percaya, lu mah kolot katanya. Bukan, emang kolot tuh. Lu mah kolot, percaya sama apa omongan-omongan orang tua dulu kan. Omongan orang tua itu ada benarnya juga gitu kan. Jadi memperingatkan supaya kita lebih berhati-hati dan waspada ya. Ini kan hitung-hitung ngilangin, ini kan sepi, apa hitung-hitung ngilangin rasa takut, kata si Dedi ya. Kata si Dedi. Nah udah gitu, udahlah ambil air tuh katanya. Ya udah lu jangan nyanyi terus, apalagi bersiul, udah jangan bersiul kata saya. Daripada sepi katanya gitu kan. Terus dia siulan lagi. Udah nggak bisa dinasihatin, udahlah saya cuek aja gitu kan. Saya ngambil air. Nah, pas begitu sudah ngambil air, saya sama si Dedi mau balik lagi tuh ke atas. Itu tiba-tiba ada yang goyang-goyang pohon.
kan ada pohon Beringin. bukan beringin, Bambu. pohon kiara. Kalau di sana kiara disebutnya. Gede tuh. Gede, pohonnya gede. Karena memang di sana kebanyakan pohon-pohon gede. Nah, posisi pohon di sini posisi pohon sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri pohon lagi. Terus di atasnya ada semacam pohon kayak buah apa ya? Yang ngerembet tuh kayak buah Anggur. markisa. Markisa Oh. kan ngerebet ya. Ah. Nah, itu nutupin batu. Jadi posisinya nutupin batu. Bukan pohon atau apa namanya, tumbuhan lah gitu kan. Nah, pas saya ngambil airnya di situ, di bawah batu itu, karena memang sumber mata air di situ Sudah dekat. ada sumber air, jadi ada kolamnya sedikit lah, biasa buat orang-orang yang biasa ke kebun situ gitu kan. Nah, pas saya mau naik mau balik, itu tiba-tiba ada angin, ada kayak Ngorak-ngorak. si Dedi mah udah ngerasa. Oh, kata saya, "Dih, lu kenapa?" Ada yang goyang-goyang pohon katanya. Nah, kata saya kan udah dibilang jangan bersiul di sini, apalagi ini di hutan gitu kan. Udah ayo kita langsung ke atas. Pas adalah 2 langkah 3 langkah saya mau naik menuju tenda, tiba-tiba ada yang nyanyi. Tidur orang-orang. Nyanyi, yang nyanyinya kayak nyanyi Sinden. sinden Sunda lah, Sinden. sinden gimana lah gitu kan. Pokoknya suaranya bikin merdu tapi merinding gitu kan. Merinding, sieun lah gitu disebutnya, sieun. Nah, setelah itu si Dedi megang tangan, megang tangan saya. "Mat, itu kamu dengar gak ada yang nyanyi?" Ada sinden kata saya. Memang itu belum dengar, cuma si Dedi doang yang dengar. Oh, mau menceng ngadeng itu. Belum dengar, Lanjut. si Dedi doang yang dengar. Kata si Dedi, kata saya, "Lah, mana ada," kata, "yang nginden di sini. Mungkin tuh di sana mungkin ada wayang," kata saya. "Ada yang hajatan mungkin." "Enggak, ini mah sindennya nggak ada musik, tapi nyinden, Suara unggul gitu. suara doang ini. Bagus suaranya tapi bikin merinding," katanya gitu. "Lah," kata saya, "udah," kata saya, "jangan macam-macam, makanya," kata saya, "jangan sompral kalau di sini." Nah, pas saya ngajak si Dedi, mau narik si Dedi, itu si Dedi saya tarik tangannya, berat, Tapi sadar. berat. "Dih, ayo," kata saya, "pulang." Si Dedi gini, bengong gini, kayak ngelihat sesuatu gitu kan. Saya tarik, benar-benar saya tarik gitu si Dedi. Saya nggak bisa narik itu, nggak tahu Si kenapa. Dedi nggak sadar tentu. Si Dedinya bengong, Oh. jadi bengong kayak kaget lah gitu Iya, kan, kayak kaget, seolah-olah dia ngelihat sesuatu mungkin ya. Tapi dia memang mengarahnya ke batu itu. Saya, "Ayo ke pulang," kan. Nggak ngomong nggak apa si Dedi itu, cuman gini aja ke batu. Ini kan posisi tangannya gini, gini aja ke batu. Kata saya, "Dih, lu kenapa?" Kata. Si Dedi nggak jawab. Nah, setelah itu si Dedi nunjuk ke batu sambil gemetar lah gitu kan. Astagfirullahaladzim, kata saya, "Si Dedi kenapa?" Saya coba nyadarin lah si Dedi kan. Saya tepak tuh mudaknya, istighfar kata saya. Jadi kok gitu kan. Ayam diuk yang batu, ada yang duduk di batu, kata saya. Nah, udahlah kata saya, "Deh, kita ke tenda mamang saya." Nah, pas saya udah mau berangkat,
kan ada tangga kan di situ, tangga, naik tangga itu mah. Nah di situ saya baru dengar yang suara nyinden, baru dengar saya. Lah deh, kata saya, Ya. kok ada yang nyanyi? Kan saya udah bilang tadi ada yang nyanyi, bahkan ada yang duduk di batu. Nah setelah itu ada yang ngomong gini, mereka mana Jang? Jangan gitu kan. Gitu kan, mereka mana Jang? Udah dikit suara namang sieun. Ya, emang suaranya begitu. Nah, ya, so, si Dedi, ayo lompat. Itu si Dedi ya. Mungkin si Dedi dikiranya itu tangan saya. Padahal kan saya di depan, di depan dia. Itu si Dedi malah, kan ini saya nih di tangga nih, saya di atas, saya di depan si Dedi di belakang. Padahal saya itu depan. Kenapa si Dedi narik kayak narik tangan? Hayu mak, hayu jangan lompat. Saya ngelihat aja, di, lu narik siapa? Si Dedi ngomong, stop langsung itu mau, si Dedi langsung umpat. Saya ditinggal tuh sampai airnya juga tumpah tuh. Si Dedi kenapa, kata saya, dikarenakan saya nggak mau ngambil resiko ya ikut lompat juga, ikut lari juga gitu kan. Nah lari lu tuh udah nanjak gitu kan. Nah, terus ke tempat mamang saya. Oh sambil ngos-ngos, lu pada kenapa kan ngambil air lama amat katanya. Saya belum ngomong. Nah, setelah itu saya ngomong, bang, saya nyanyi, ada yang nyanyi di bawah. Oh, yang nyanyi siapa? Bener, ada yang nyanyi. Kata si Dedi mah ada yang duduk, katanya. Di mana? Tuh di dekat sumber air. Katanya. Si Dedi itu narik naon? Dia katanya dikira mah dia narik saya. Ayo satu. Jadi si Dedi mungkin karena panik, ya, narik karena panik, mungkin takut juga. Mungkin si Dedi ngerasanya. Padahal dia tahu saya ada di depan dia. Kenapa dia narik saya, seolah-olah dia itu narik saya. Ternyata pas saya nanya, di lu narik siapa gitu kan. Si Dedi baru ngelihat saya ke depan. Ternyata yang dia pegang itu bukan tangan saya, tapi tangan sosok yang lain gitu kan, tangannya. Makanya si Dedi langsung Si Dedi cari tatunya non ditarik non gitu maksudnya kayak ada bikang gitu. tangan doang. Tangan lengan doang. Tangan doang katanya. Tangan doang, hitam tangannya. Nah, di situ, kata saya, habis di tenda ya. Lu tadi narik siapa? Tangan doang, nggak ada orangnya. Nah, dikira mah tangan kamu. Oh, kan udah jelas-jelas saya ada di depan kamu. Ya, iya makanya kata saya, kirain mah lu, katanya gitu. Nah habis itu si Mamang nyamperin tuh. Emang ayah naon ya? Gitu kan. Kata diceritain tuh sama si Mamang. Ulah kapok. Sana Kata saya gitu kan. Mamang jangan nyuruh saya ngambil air di bawah. Saya kapok. Si Dedi juga tuh udah gemeteran kata saya gitu. Emang ada apa? Di situ ada yang nyanyi, terus ada tangan, nggak ada badan, gitu. Kata saya. Wah, sompra meren katanya, kata pamang saya. Kalau saya mah enggak, katanya. Cuman si Dedi tadi bersiul. Aduh, pantesan cenah tuh. Yuh, kata mamang saya ya. Di sini itu jangan sembarangan. Kalau saya kasih tahu, kamu nggak bakalan betah di sini. Di sini yang kita di tenda nih, kalau mau tahu nih, tuh di bawah ada kuburan. Anu pantinya nyokot cai teh lain. Tuh di sebelah sana kuburan. Cuman kuburan yang nggak teratur lah. Di sebelah sana. Yang terutama tuh di kuburan itu yang ada pohon itu kan. Kuburan yang serata apa masih ada bumbunya? Itu serata. Cuman mamang saya tahu di situ, tahu sejarahnya gitu kan. Nah, di situ, lah, kok mamang baru bilang sekarang, kalau saya kasih tahu kamu nggak bakalan mau diajak. Nah, setelah itu, saya nanya sama si mamang, Mang,
emang Mamang tujuannya apa sih ke sini? Kok bisa-bisanya camping di kuburan gitu kan? Udah tahu kuburan dipakai camping, saya kan. Arungkan. Iya kan, kayak apa ya namanya istilahnya, konyol kan, camping di kuburan. Mamang punya tujuan yang lain gitu kan. Jadi kata mamang saya, dia mau apa namanya, ada niat mau narik barang katanya, nggak tahu barang apalah gitu kan, semacam pusaka atau apa nggak tahu lah, mungkin zaman dulu lah gitu kan. Nah terus ngapain kalau mau narik barang ajak saya, dikira mah camping biasa aja gitu kan. Ya ini mah sekalian camping katanya gitu kan. Setelah saya tahu maksud dan tujuan si mamang saya camping di situ, ternyata dia ada niat mau narik barang gaib lah gitu kan. Memang dia mah paling suka lah, paling senang narik barang kayak gitulah, nggak tahu buat apalah. Nah dikarenakan saya waktu itu masih labil lah gitu ya, Umur berapa sih? umur belasan lah, paling 17 tahunan, masih labil lah gitu kan, istilah ya bodoh amat, mau nggak tahu kan mau ngambil barang kayak apa kan nggak tahu gitu. Nah udah mang lah kata saya, itu mau urusan mamang, saya mah nggak tahu apa-apa, pokoknya saya mah udah jangan nyuruh saya mau tidur lah sama si Dedi gitu kan. Ya udah tidur sana gitu kan. Nah saya masuk tuh ke tenda sama si Dedi. Nah dikirain saya mah ya udahlah sampai situ doang gitu kan. Nah saya tidur, terus mamang saya mah ngobrol-ngobrol lagi, nggak tahu lah lagi pada ngapain gitu kan. Nah saya nggak terlalu menghiraukan keadaan mamang saya karena memang saya kurang ngerti lah gitu kan, nggak mau tahu lah gitu istilahnya. Saya tidur sama si Dedi. Itu gimana ya, saya tidur tapi kayak nggak tidur. Jadi pas saya tidur, si Dedi mah mungkin di samping udah ketakutan, mungkin udah langsung udahlah tidur aja gitu kan. Saya langsung tidur tuh, saya membelakangi si Dedi. Itu pas saya udah mulai ngantuk, ya udah rep gitu kan, tiba-tiba saya gimana ya, dibilang mimpi kayak nyata, dibilang nyata, tapi saya kayak bangun dari tidur gitu kan. Itu dari penglihatan mimpi saya nih, ada yang terbang kayak perempuan pakai jubah putih, ya bukan jubah tuh, baju putih. Itu langsung nyerang saya, langsung ya saya itu benar-benar hampir ngekek saya gitu kan. Nah di situ saya bangun tuh, sekaligus bangun lah, kata saya kok ini mimpi kok kayak benar, kata saya gitu kan. Nah saya ngebangun sini, deh bangun, ada apaan lo? Gua mimpi tapi kayak nyata. Mimpi apa? Gua mimpi dicekek tapi kayak bener-bener dicekek gitu kan. Wah kamu ada-ada aja, udah tidur lagi gitu. Nah setelah itu saya tidur lagi, saya udah nggak bisa tidur itu. Karena jam berapa Bang? ya kisaran 9. udah malam, jam 11-an mah ada itu. Karena memang udah keadaan udah sepi banget, itu udah sepi lah, emang sepi lah dengan namanya ini namanya di Leuweung gitu kan. Cuman saya lagi tiduran inget kata-kata si mamang bahwa di lokasi itu, di seputaran yang kita ditempatin tenda itu semuanya ada makam. Kata saya, ini mamang saya konyol banget nih, gua ditidurin di dekat makam gitu kan. Sempat kesel juga gitu kan, kalau tahu begini mah saya nggak mau ikut lah gitu kan. Nah setelah itu saya keluar tuh, ninggalin si Dedi. Saya keluar nyamperin mamang saya, Mang, lo belum tidur? Nggak ngantuk Mang, udah ngobrol-ngobrol aja Mang. Saya ikut ngobrol, udah ngobrol di sini. Si Dedi mana? Tidur, kata saya. Saya ngobrol-ngobrol tuh sama mamang saya. Kata mamang saya gini, ingat di sini jangan ngomong
jangan ngomong sejeplak nak gitu kan, jangan ngomong sobrang gitu kan. Mikir-mikir dah gitu. Nah, saya lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Dedi keluar. Yang lihat mamang saya. Nah, terus si Dedi hudang katanya. Terus si Dedi bangun. Mana katanya? Tuh, saya panggil si Dedi. Itu nggak ngejawab, padahal deket. Adalah di sini kesana mah tuh. Udang kamar si Dedi nak. Nah, dipanggil sama si Dedi. Nah, udah gitu, nggak si Dedi malah cungak, cingung gitu kan, kayak nyari sesuatu gitu kan, cungak, cingung. Pas saya mau nyamperin, si Dedi lari ke arah yang tadi ngambil air. Tuh kata saya, kok si Dedi berani amat gitu kan. Tadinya kan dia takut ya, kok berani amat kata saya itu turun ke bawah. Lari dia, bukan berjalan, bukan jalan santai tapi lari turun ke bawah ke sumber air itu. Kata saya, Mang, terus Dedi lari ke situ. Ya cepat susul tuh. Saya sama mamang saya nyusul. Nah, setelah saya ke bawah, si Dedi udah nggak ada. Terus mamang saya manggil temannya. Don, kesini Don. Ada apa? Si Dedi tuh hilang katanya. Tadi lari ke bawah. Beneran lu katanya lihat si Dedi? Iya, tadi saya lihat turun ke bawah ke sumber air tapi nggak ada. Nah, kita nyari-nyari tuh di situ. Nyari-nyari di situ, ngubek-ngubek lah gitu kan, sampai ngelewatin batas sumber air itu, tetap nggak ketemu. Gimana? Nah, setelah itu kita bingung sama mamang saya. Mang, ini gimana? Kata saya, si Dedi kemana? Aduh, si Dedi tadi ngapain sih di sini waktu ngambil air? Kata si Dedi nyanyi-nyanyi, terus bersiul. Terus saya ngasih tahu nggak boleh bersiul, dia malah bersiul lagi. Atau kalau kayak gitu mah kayak nantang, karena gitu. Salah si Dedi juga gitu kan. Nah, terus gimana ini? Kata saya. Udah, kita ke atas lagi gitu kan. Kita ke atas lagi sambil riungan gitu kan, gimana caranya nih si Dedi dia bawa kemana gitu kan. Yang jelas-jelas semua udah pada positif bahwa si Dedi dibawa ke alam lain gitu. Karena nggak mungkin kita nggak kesusu, karena memang dekat ke arah sumber air itu. Saya mah udah panik, udah batur. Gimana Mang, kata saya, ntar kalau nggak bisa dibawa pulang, wah lu tanggung jawab, kata saya gitu kan. Gua mah ikut-ikut doang katanya. Udah, lu jangan panik katanya. Kita di sini baca-baca doa aja gitu kan. Doa gitu. Berdoa tuh di situ. Terus mamang saya sama teman-temannya itu yang berlima, udah kamu di sini, saya, mamang sama teman mamang mau ke bawah. Siapa tahu si Dedi masih ada di situ. Jelas-jelas dia dibawa katanya. Nah, nggak mau Mang lah, kata saya, tinggal sendiri, kata saya. Udah di sini katanya. Ini kalau ada babi katanya, kalau ada bagong, ada babi hutan, bagas, babi ganas, ya kan? Ini kan makanan di sini semua, ntar dimakan sama babi. Tapi jangan lama-lama Mang, kata saya. Enggak lama katanya, udah nengok doang katanya. Itu yang anehnya itu ya di situ. Saya kan lagi perasaan takut ya. Itu mau-maunya gitu kan, ditaruh ditinggalin di situ sendirian gitu kan. Padahal kan keadaan udah takut saya. Nah, setelah si mamang turun, tuh, saya punya niat gini, saya mau ngambil selimut di tenda. Saya ngambil selimut tuh ke tenda. Kaget saya di situ. Si Dedi ada. Ternyata si Dedi ada, masih tidur. Deh, kata saya kan ragu, ini si Dedi apa bukan? Saya sampai pakai kaki, deh, kata saya gitu kan, karena takut gitu kan. Kata saya, ini si Dedi apa bukan gitu kan? Deh, kata saya. Begitu, oh, ya kan si Dedi gitu kan. Wah, ini bener si Dedi, kata saya. Terus saya jewer tuh kupingnya, deh bangun, kata saya. Apaan sih lu, katanya, gua lagi tidur. Hah? Lagi tidur.
Terus yang tadi keluar siapa? Abang masih di, ayo jurig kata saya gitu. Jadi dibangun tuh, di mana cina gitu kan. Nah, udah gitu tadi saya sama memang saya lihat lu itu keluar dari tenda, lari ke bawah. Ya bener lu katanya, yang nakutin, benar serius. Nah terus mamang di mana? Ke bawah lagi nyari lu katanya. Wah katanya. Terus gimana? Udah kita nunggu aja di sini gitu kan. Nah setelah itu saya diam tuh, nggak keluar di tenda sama si Dedi. Cuman saya ngerasa masih penasaran sama si Dedi. Deh, ini bener lu kan katanya. Saya ngelihat wajah si Dedi gitu kan, gini aja, ngelidik aja postur si Dedi gitu kan. Apaan sih lu ngeliatin gua katanya? Enggak, takutnya palsu doang kata saya gitu kan. Karena memang jelas-jelas saya ngelihat kamu keluar dari tenda. Lah lu nakut-nakutin aja. Ini bener lu kan kata saya. Ya ini gua Dedi katanya gitu kan. Nah setelah itu ada dengar suara langkah kaki itu. Pas saya nengok keluar, ternyata memang saya. Cina. Memang saya. Di mana? Terus, maaf, gimana? Ya di tenda mang. Iya si Dedi ayah jadi dia kata saya. Kata saya. Ya si Dedi ayah di dia gitu kan. Si Dedi ayah di dinya. Terus ngegerok ke si Doni yang di bawah, yang masih di bawah, temennya mamang saya. Don, si Dedi ayah tuh dihanap cina. Iya ke dicekelannya, kurang ke ditungtun. Bingung kan? Ini si Dedi, itu si Dedi. Terus yang tadinya saya lagi duduk sama si Dedi gua dorong. Takutnya si Dedi palsu, dorong. Langsung didorong gitu kan. Langsung meloncat keluar kata saya. Mang kata saya. Itu si Dedi di tenda. Nah itu yang di bawah si Doni siapa? Si Dedi juga gitu kan. Nah terus ini Dedi, itu Dedi, ini ya mana yang bener kata saya gitu kan. Nah setelah itu si Dedi yang tadi saya dorong ya, dia keluar tenda tuh. Lu ngapain dorong gua katanya. Gua bikin panik, bikin takut aja gitu kan. Nah berarti ini yang asli bang kata saya. Lemes sama. Berarti ini yang asli kata saya, karena dia ngerasa gua yang dorong gitu kan. Kata si Memang, Don, lupas kun. Nah, pas si teman mamang saya udah diteriakin gitu, ya, tiba-tiba teman mamang saya langsung jatuh di situ. Ya kadarnya ada yang narik gitu kan. Yang tadinya dibawa sama si Doni ini ternyata bukan sosok si Dedi, tapi sosok semacam dedemit. Kayak kerdil lah, kayak gimana kerdil, tapi dia kupingnya gede katanya. Coba terus lubang hidungnya itu ke atas gitu kan, tapi posturnya kecil. Jadi sama teman mamang saya si Doni ini mau dilempar gitu kan, mau ngelemparin sosok itu, malah dia yang ketarik gitu kan. Jatuh tuh ke bawah, langsung nyusul semua ke situ. Langsung pada narik si Kang Doni ini kan, teman mamang saya pada narik. Itu kita kan bertujuh ya berarti ya. Itu narik si Doni, teman mamang saya, berat. Ke jurang mah? Bukan jurang, ke sungai yang tadi mata air itu. Ke sungai. Berat itu. Kata mamang saya, ini bukan apa-apa. Katanya udah bismillah berdoa sambil tarik sih, takutnya ditarik ke alam lain gitu kan. Nah kata kan mamang saya lumayan agak bisa ngelihat. Jangan ngelihat ke kanan ke kiri, itu kan fokus narik si Doni. Soalnya ini di bawah si Doni orang sosok yang kayak gitu, yang seperti itu banyak. Waduh, pantesan katanya berat gitu kan, banyak, bukan 10, lebih dari 10 katanya. Kalau lu bisa lihat semua katanya, kalau lu bisa lihat, lu nggak bakalan kuat, bertaring semua giginya. Sosok apa? Kayak kerdil gitu kan. Nah, tuh yang di atas batu itu yang tadi nyinden, dia lagi ketawa sekarang.
bener tawa. Gitu kan. Gitu kan. Ketawa ya kan. Nah setelah itu kita baca-baca sama mamang saya, si Dedi alhamdulillah tuh si Doni lepas langsung lari kok, langsung pada lari lah gitu kan ke atas tenda. Nah di situ saya nanya sama Mang, udahlah pulang kata saya nggak kuat, saya nggak kuat kata saya di sini karena saya di samping nggak kuat, saya baru kali ini nih mengalami kayak gitu kan. Oh itu pas pertama ngomong itu? Iya, itu pertama saya Mengenal mistis itu diajak-ajak sama mamang saya. Nggak tahu nggak bakalan jadi seperti itu gitu kan. Nah setelah itu ya udah sana pulang sendiri katanya. Memang mau pulang sama siapa jam segini katanya. Lalu emang pulang aja lah kata saya, jangan udah tenang aja katanya gitu. Nah setelah itu ada yang batuk pas di belakang, Enak. di belakang kan ada makam tuh, makam yang di pohon beringin itu ada makam 2, ada yang nyapu. Aduh. Kosek. Tahu nggak batuk kakek-kakek? Jadi gitu kan. Kosek. Mang kata saya, dengar nggak? Ada yang nyapu. Di mana? Mamang saya belum dengar. Saya doang yang dengar. Teman-teman mamang saya juga belum dengar. Saya yang dengar. Saya nanya sama si Dede, lu dengar ada yang nyapu nggak? Ada yang batuk kakek-kakek? Ada aja. Saya nyoba mastiin gitu kan. Saya ngegeser sedikit, lebih mendekatkan ke posisi yang dengar suara itu. Saya ngegeser. Jadi batuknya kayak kakek-kakek persis gitu kan. Kosek gitu kan, kayak lagi nyapu gitu. Nah, saya ngelirik. Kata saya, Mang, itu ya jelema kata saya gitu kan. Di mana ada orang di gunung katanya gitu kan. Itu lagi nyapu. Bener lu katanya. Iya. Coba Mang lihat Mang, ngomong berani kan. Udah biarin aja katanya. Nah, itu kira-kira saya lihat jam tangan si Mamang itu jam 1. Pas satu jam biji. Jam 1. Setelah kejadian itu, udahlah Mang, saya tidur sama Mamang aja lah. Terus teman-teman Mamang udah biarin tidur bareng-bareng aja, saya sama Mamang aja. Si Didi juga, kita bertiga tidur lah. Kita tidur dulu, lagian juga niat Mamang juga kayaknya kalau kejadian kayak gini nggak beres katanya, nggak bakalan bener lah gitu kan. Udah besok pulang kan, udah tidur sekarang tidur. Nah itu nggak tahu kenapa kok bisa setelah kejadian semua pada takut, yang seharusnya kan kalau lagi takut kan susah tidur ya. Itu yang saya nggak tahu, mamang saya langsung lep tidur, teman-teman mamang saya langsung pada pulas itu tidurnya. Cuman saya doang yang susah tidur. Mang kata saya, Mang. Apa? Sebenarnya bising orai doang. Kayaknya serak-serak begitu. Bising orai doang gitu. Naon orangnya. Iya tadi. Ada muringkak gitu deh. Nah setelah itu cuman saya doang yang susah tidur. Si Didi tidur. Aneh kan, yang seharusnya kan yang namanya takut ya, kan susah tidur. Cemas tuh gitu. Iya cemas gitu kan, boro-boro bisa tidur. Tapi kok yang lain kok lelap amat kata saya tidur. Nah setelah semua orang udah tidur, itu saya dengar lagi. Kata saya ini mau ngeliatin wujud seperti apa sama saya gitu kan. Saya duduk tuh, bangunin si Mamang, Mang, ayo batuk Mang,
Saya sambil hampir mau nangis gitu kan. Mang ayo nu batuk mang. Terus gitu teh. Udah gitu. Udah tidur katanya. Si Mang tidur lagi. Kayak benar-benar pulas lah gitu kan. Nah, pas saya ngelihat apa namanya? Ke arah suara itu. Ternyata benar di sana ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Tangannya buntung. Tangannya buntung. Buntung. Kakek-kakeknya. Pakai pakaian kayak pangsi hitam, pakai ikat, tapi tangannya buntung sebelah. Gini aja, lihat aja, tapi senyum. Enggak ini gitu kan, enggak nakutin gitu kan, tapi senyum. Gini aja sih. Saya kaget ya. Mang, kata saya, Mang. Si Mamang udah itu, si Mamang udah nggak bangun lagi itu. Udah nggak bangun lagi. Nah, terus si kakek itu melambaikan tangan. Kadiki gitu. Itu saya gimana ya? Spontan. Itu saya nggak sadar. Saya langsung nyamperin tanpa berpikir bahwa itu benar-benar bukan manusia gitu kan, tanpa berpikir seperti itu. Tapi sadar, Mang? Sadar, tapi nggak tahu kenapa langsung apa ya? Gitu. Iya, kayak kita dia panggil orang gimana lah. Ya, dihipnotis ya gitu. Iya, kayak kehipnotis gitu kan. Itu saya sadar tapi kok nurut gitu kan. Dan si kakek ngomong, kalau bisa kamu bersihin tiap hari Jumat kesini. Kan. Di sini ada makam Eyang. Ya, di sini ada makam Eyang. Terus sampaikan pesan saya ke warga kampung di situ bahwa di sini itu ada makam orang-orang yang soleh katanya. Kalau bisa dirawat, jangan dikotorin katanya gitu kan. Nah, habis itu saya baru mau bilang muhun kek gitu kan, baru mau bilang gitu, itu si kakek udah nggak ada. Tiba-tiba nggak ada, hilang. Nah, di situ saya mulai benar-benar 100% sadar. Ternyata saya lagi ngomong yang tadinya saya disangka si kakek. Itu saya lagi ngomong dari pohon beringin itu. Aduh, kanyanku jamai tak? Kanyanku isi ku mamang. Belum. Itu saya 100% udah sadar ya. Oh. Yang tadinya saya nyangka si kakek lagi ngomong sama si kakek. Ternyata si kakek itu nggak ada. Sudah menyampaikan pesan seperti itu. Nah, setelah itu ada yang teriak.